Shalom saudaraku dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Mari Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan. Saudaraku, ada satu hal yang harus kita ketahui dan pahami dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana disampaikan Yakobus dalam ayat nats ini, yaitu bahwa Allah baik. Tidak hanya dalam waktu-waktu tertentu Dia baik, tetapi untuk selama-lamanya Ia selalu baik. Jadi saudaraku, Tuhan itu memang baik tanpa ada embel-embel tertentu. Pemazmur menegaskan pula, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yakobus pun mengatakan bahwa Allah tidak berubah dan anaknya Yesus Kristus juga tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan dalam Yohanes 10 ayat 30 dijelaskan bahwa Yesus dan Allah adalah sama. Jika Allah tidak pernah berubah, Yesus pun tidak pernah berubah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus tetap sama. Saudaraku, jika saat ini kita sedang dalam kesulitan dan pergumulan yang berat, jangan pernah berputus asa, apalagi lari dan minta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Mari datanglah kepada Yesus karena Ia sangat bisa kita andalkan. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya tidak pernah berubah. Dia rindu melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita karena Ia memang baik saudaraku. Bahkan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, kita patut berbahagia sebab walaupun segala sesuatu di dunia ini berubah, Tuhan selalu mengasihi kita. Berlimpah anugerah, belas kasihan dan selalu siap mengampuni saya dan saudara. Saudaraku, jadi Tuhan tidak berubah setiap kali keadaan kita berubah. Kalau Tuhan itu Allah yang tidak pernah berubah, itu artinya karena Dia itu roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudaraku. Dia ada di setiap tempat dan di setiap waktu, dan kehadirannya adalah kehadiran yang penuh dengan kuasa. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah itu juga tidak berubah kuasanya, tidak berubah kasihnya, tidak berubah pula janji-janjinya. Kuasanya berlaku dari sejak dulu, sekarang dan yang akan datang, dari kekal sampai kekal, saudaraku. Kasihnya tidak berubah dan tidak tergantung dari baik buruknya hidup kita. Karena Allah adalah kasih, Ia tetap setia pada janji-janjinya dan tetap tak berubah sampai selama-lamanya. Saudaraku, dengan memahami, menghayati, dan mengimani siapa Tuhan bagi hidup kita, maka seharusnya orang-orang yang percaya itu adalah mereka yang paling tenang di dalam menghadapi hidup ini, saudara. Karena mereka punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan pemelihara, Tuhan yang setia pada janji-janjinya.
dan Tuhan yang mengasihi. Seharusnya iman kita tidak boleh goyah hanya karena rupa-rupa masalah kehidupan, karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dan kasih-Nya lebih besar dari masalah-masalah hidup kita. Saudaraku, iman menenteramkan jiwa kita. Kasih Tuhan mendamaikan hati kita dan janji-janjinya menguatkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah bagi kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan kuasa-Mu yang selalu sama bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bergantung dan bersandar penuh kepadamu. Pribadi yang tidak pernah berubah kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan dan kesulitan, Tuhan memberkati mereka, menolong hidup mereka, membebaskan mereka. Tuhan memberkati dan memulihkan hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, usaha, dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus roh kebebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah dimanapun mereka berada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami, memberkati pemerintah pusat, Tuhan memberkati, Tuhan yang menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Ini doa kami percaya Tuhan memperhatikan segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan kita berputus asa, tetap berdoa senantiasa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.